Imam Ahmad bin Hambal memang orang yang nggak punya. Makan hari ini, nyari duit hari ini untuk makan hari ini. Besok lagi. Untuk besok itu nggak ada. Gitu. Maka kalau udah terbit matahari, dia pergi ke induk kalau kata kita. Boleh panggul, boleh bikin tali. Ya, untuk ikat sayur-sayuran orang dia yang ini. Ya, setelah itu pulang ngajar. Bininya sampai kebingungan bagaimana supaya ngasih makan enak buat suami saya ini, supaya ngajarnya kayaknya pantas gitu. Akhirnya bininya nyulam pakaian dijual. Ya, istrinya bernama Hamidah. Ya. Kalau nyulam pakai pelita dijual mahal. Kalau nyulam pakai terang bulan dijual murah. Padahal sama baik. Ini apa bedanya ini sama ini? Kan sama. Kok ini murah ini mahal? Ini mah waktu saya bikin pakai pelita kan ada hitungannya tuh. Kalau ini bulan gratis. Ya. Kita mah sama baik. Gitu. Itu waroknya istrinya itu. Seperti itu. Nah maka zuhud itu hatinya tidak ta'alluq bergantung kepada dunia. Artinya dunia yang diberikan oleh Allah membawa kepada maksiat. Ya, dan tidak diberikan kepada haknya. Ya cukuplah para sahabat sebagai saksi ya, kehidupan mereka dalam seperti kisah Amr bin As ketika Nabi mengajak hijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat Ansor ya, membagi separuh hartanya kepada sahabat Muhajirin. Punya bini 10, 5 dikasih temennya. Ambil bini gua tuh. Gitu. Punya tanah sekian bidang, separuh bidang dikasih. Untuk menolong sahabat Muhajirin. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang. Mau diberi harta, tidak mau. Dia minta ditunjukin pasar mana pasar. Dia dibawa ke pasar itu. Semua orang yang berniaga di pasar itu orang Yahudi dan semuanya menggunakan sistem riba rentenir. Yahudi. Itu yang tukang rentenir itu Yahudi. Yang ngambil juga itu berarti setuju dengan Yahudi. Ya. Ini dilihat, oh pantas dia makin kaya, yang rakyat sekitarnya makin miskin. Lalu ditanya, ini tanah di pinggir jalan, ini punya siapa? Oh punya si Fulan. Dipanggil si Fulan. Ini tanah ente. Ambil aja. Nggak mau, enggak. Saya sewa. Ya, dia sewa. Lalu dia berniaga dan hasil niaganya dibayarkan. Gitu. Nah maka dikenallah Imam Abdurrahman Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang yang datang dari Madinah Mekah pakai baju di badan doang. Ya. Yang lain udah pada nerima tuh pemberian Ansor, dia enggak. Maka dikenal ketika masuk Madinah dia menjadi orang yang paling kere. Tapi akhirnya dia orang yang paling kaya di Madinah. Itu termasuk 10 orang yang mendapat berita masuk surga. Ya, termasuk 10 al-mubasysyiruna bil jannah. Orang yang dikabarkan oleh Nabi ada 10 orang pasti masuk surga.
Itu termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Ali nggak ada warisan harta, miskin, udah ngelamar kerja ke sono kemari gak diterima, sini tutup, sono tutup, ya sampai nggak ngaji itu Ali bin Abi Thalib karena ngelamar kerja, ya pergi pagi pulang, itu yang dimaksud pergi gelap pulang gelap, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kagak dapat pisang. Pulang nol, pergi nol, pulang nol. Ya. Itu Sayyidina Ali. Tapi dia ya, menjadi manba'ul ilmi wal ma'rifah. Dia sumber ilmu dan sumber ma'rifat bagi generasi setelahnya sampai hari ini. Jadi nggak ada kaitan harta dengan ilmu. Ilmu ya, jangan direndahkan karena harta. Kapan orang boleh menerima pemberian orang? Kalau 24 jam nggak ada waktu untuk nyari duit, baru boleh memakan pemberian orang. Begitu adabnya. Kalau banyak waktu kosong, nggak boleh. Paling ngajar juga kalau tiap hari dari pagi sampai dohor. Ya, misalnya ngajar di madrasah itu Ustaz dari pagi sampai dohor, dari dohor sampai asar dagang telur. Ngapa sih? Ya. Dagang apa kek? Wah, saya mau punya kontrakan 20 pintu. Makanya jongjon di rumah. Blonjor geng. Kudunya yang begitu itu ngaji terus. Itu mau ngaji kagak juga. Kenapa? Bukan persoalan orang itu ada harta atau tidak, kaya atau miskin, tetapi hatinya tidak ada cahaya. Yang memandang dunia itu adalah kepalsuan. Artinya tidak abadi. Ya. Artinya orang yang memandang dunia dengan mata hatinya, dia melihat hakikat sesuatu yang sebenarnya. Gitu. Nah makanya banyak kisah-kisah wali kan. Kamu pengen emas, diambil tanah. Jadi seperti begitu. Oleh Allah itu dibilang emas. Berharga. Kayak booming batu dulu kan. Ya, orang ngambil teras rumahnya dari gunung batunya. Wah, udah pas zaman booming batu ini yang mahal. Dan dia nggak ada biaya, dia ngambil batu dari gunung. Akhirnya rumahnya itu jadi triliunan. Ya, begitu udah nggak booming, besok ngambil batu yang sama nggak dihargai. Ya kan Pak, mahal apa kagak sih sebenarnya? Ya, tergantung boomingnya. Burung anu booming, ikan anu booming, udah lewat si boomingnya itu ya udah. Jadi ya dunia. Itu. Apalagi di dalam dunia ekonomi kapitalisme itu dimainin oleh dia. Kata dia, oh ini bagus. Nah ini jadi dengan memandang hakikatnya maka dia melihat habaan mansura. Apa? Kalau dengan melihat dengan mata hatinya, artinya mata hatinya yang dapat melihat hakikatnya, maka dia melihat dunia habaan mansura. Ya. Enggak ada nilainya. Dulu uang itu kan emas. Kalau itu asli itu juga tanah gitu. Emas beneran mah nanti di akhirat. Nah, itu tanah.
Allah bikin jadi tanah lagi ya bisa. Itu bisa. Maka kan ada karomah aulia yang diizinkan oleh Allah untuk mengembalikan asalnya semua dari tanah. Wadon cakep banget, asalnya tanah. Bau. Ya. Nah itu kan hakikatnya. Nah maka kenapa demikian pandangan, sehingga dia tidak berlumuran dunia, tidak tenggelam dunia, ya, untuk membuat dia lupa kepada Allah. Nah ini pandangan mata kepala dengan pandangan mata batin. Ya. Mata batin, mata yang bagaimana? Pandangan batin adalah pandangan rohani, ya, rohani yang rohaninya penuh dengan sifat-sifat mulia, dengan cahaya, dengan akhlakul karimah. Kita jangan pisahkan wali yang mendapatkan nur ke dalam hati dengan sifat-sifat mulia dan akhlak, itu benda yang sama. Bukan nur yang ditiupkan, wah nur, atau salurkan dari jempol. Bukan nur itu. Nur apa? Maksudnya nur, bendanya itu berupa nur. Apa disebutnya? Sifat-sifat mulia. Secara syariat disebut apa? Akhlakul karimah. Itulah yang membuat mata batinnya cerdas, melihat sesuatu berdasarkan hakikat. Bahkan melihat orang bukan melihat wujudnya, ngelihat hakikatnya. Dia wujud kehendak Allah dengan segala sifat yang Allah jelmakan kepada dia. Maka apa yang dilakukan oleh dia sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Jadi dia tidak melihat orang itu, orang termampus. Kita lihat orang berdosa, entar tobat. Jadi jangan dulu itu, kok dulu. Ya. Hidup itu hanya sebentar. Dimunculkan hari itu dia bagus, ya, besok dimunculkan buruk misalnya. Besok, jika itu pada diri orang lain, nggak ada urusan dengan kita. Ini enggak, lihat itu tadinya, lihat itu tadinya. Ya. Itu orang sakit. Dia melihat dengan mata kepalanya. Dia melihat dunia apa saja, orang, harta, tahta, Toyota, wanita, senjata, berjuta-juta. Ya, di dunia ini ya, hanya zahirnya yang indah. Ya. Nah ini pandangan batin. Bahkan dikatakan inna dunya ahwan indallah min sakhlati mayyita. Dunia itu apa ya? Ahwan itu lebih hina di mata Allah, di sisi Allah lebih hina. Dari wujud bangkai. Wujud bangkai itu di sisi kita, gitu. Ya. Dari bangkai kambing yang busuk, itu sakhlah, itu kambing, sakhlah mayyitah, kambing bangkai. Artinya orang punya kambing sehat, ini bangkai, kan ini pandangannya begitu gitu. Dan Allah memandang dunia lebih hina, karena dunia itu cuma sebentar. Ya. Munculnya tuh di sini cuma sebentar. Dunia sa'ah, dunia itu satu adegan saja dibanding adegan-adegan akhirat itu yang hitungan lembaran waktunya tiada terbatas. Jadi kebahagiaan apa yang lama di dunia kan gitu.
Cuman bentaran, truk. Itu pun bisa dapat tiket rahmat masuk surga. Maka saya pernah buat perumpamaan begini. Kalau di jembatan Suramadu itu, Madura, Surabaya itu kan. Ya, kalau misalnya ini nggak ada jembatan di Madura, diiklanin siapa yang berenang dari Surabaya ke Madura, ya, dapat emas 7 juta ton, itu, dapat mobil mewah 2000 biji, bijinya doang, dapat istri 100, ya. Banyak yang kira-kira yang berenang itu? Banyak nggak kira-kira yang berenang? Ya. Banyak yang mati kali, mati-matian. Lo impiannya 7 juta ton coba. Kita dikasih 7 juta ton, habis dapat juga jantung putus. Bingung bagaimana makainya. Ya. Begitu kita terima langsung putus jantung. Ya Allah. Mikirin makainya itu bagaimana? Ngabisinnya gimana katanya gitu. Dan 7 juta ton dibanding ditaruh di surga itu. Ditaruh di surga ini perumpamaan. Ya, ditaruh di surga. Itu sama juga kita naruh bangkai di pojok rumah. Kagak kepake. Lah satu orang dapat surga sejauh barat. Ya. Wah, orang bidadarinya 700, bagaimana istananya coba itu. Nah, ini gambaran bahwa dunia itu ditampilkan oleh Allah dalam durasi yang singkat dibanding ya, lembaran waktu di akhirat. Jadi lakukan dunia, kejar sebanyak-banyaknya dan gunakan. Makanya di Islam kan haram nyimpen duit. Kenapa? Ya enggak berkembang. Dan itu akan menimbulkan bakhil, akan menimbulkan tamak. Islam menganjurkan punya uang terus dikembangkan agar sejahtera hidupnya dan sekitarnya. Ya. Sehingga orang bicara, oh saya sih nggak pernah nyimpan duit, lah nggak punya duit, simpan dari mana? Wah, wali dia nggak pernah nyimpan duit lah, ya miskin, wali dari mana? Ya. Artinya mereka nggak nyimpan duit itu kagak sempet kesimpan karena terus diputer. Imma diputer untuk mendapat keuntungan di dunia, bisnis dunia, imma diputer untuk memberi bisnis akhirat. Itu bagaimanapun sejahtera. Ya. Nah kalau disimpan, dikumpulin, mati dianya. Ya, mesti Allah ambil, dibikin sakit, keluar duitnya. Dicuri orang, hilang duitnya. Tetap mesti Allah keluarin. Ya. Nah, maka perlu mata batin yang bersih untuk melihat sesuatu dengan mata Tuhan. Itulah yang dikatakan, ya, aku matanya yang dia gunakan untuk melihat, aku telinganya yang digunakan untuk mendengar. Artinya rohaninya sempurna. Itulah ya, kesempurnaan rohani, itulah yang disebut ya, dia hadir di dalam keharibaan Allah. Karena Allah yatawallas shalihin, menanggulangi orang yang soleh ya, rohaninya.
ditanggulangi.